Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang mengalami mujizat kesembuhan. Berbicara tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan. Terlebih kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya saudara merindukan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa Allah juga rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, dan Dia rindu menyembuhkan saudara yang sakit. Setiap kita hari ini bisa mengalami mujizat. Setiap kita hari ini bisa mengalami kesembuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang sanggup melakukan mujizat dan melakukan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, Dia Allah yang sama hari ini juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, Allah yang sama hari ini juga sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, saya baru saja membaca satu komentar di kolom video salah satu video renungan saudara yang saya buat, dan di sana ada satu kesaksian di mana ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Lalu kemudian di saat berdoa, ketika di dalam doa itu saya menyuruh dia mengangkat tangan kanannya dan menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Lalu kemudian dia ikut dan kemudian dia berdoa saudara, dan saat itu juga dia mengalami mujizat. Dia ke kamar mandi dan dia pastikan, dan ternyata benar mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah yang dulu melakukan mujizat, hari ini pun Dia masih melakukan mujizat. Allah yang dulu menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, Allah yang sama hari ini pun akan melakukan mujizatnya, mengerjakan kesembuhannya dalam hidup saudara. Dalam hal apa saudara butuh mujizat Tuhan hari ini? Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizatnya hari ini? Di sana Tuhan akan melakukan mujizat. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar terus saudara, bagaimana supaya saudara mengalami mujizat. Hari ini biarlah Tuhan melakukan mujizat dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah saudara mengalami mujizat Tuhan di sana.
Itu sebabnya mari kita belajar terus bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 20 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Saudara, sakit yang dialami oleh perempuan ini tergolong sakit yang langka dan sakit yang parah, penyakit yang parah, di mana selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Itu satu waktu yang sangat lama, saudara. 12 tahun lamanya dia sudah mengalami sakit. Bayangkan, saudara, kalau ada seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita sakit, begitu tersiksanya dia, begitu menderitanya dia. Tentu saja tubuhnya sudah begitu lemah. Dan saya percaya selama 12 tahun itu dia sudah berjuang. Dia sudah melakukan banyak hal supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi ternyata segala upaya yang dia lakukan selama 12 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuahkan apa-apa. Selama 12 tahun dia berjuang, selama 12 tahun dia berusaha. Mungkin dia telah berobat kemana-mana, saudara. Mungkin dia telah mengkonsumsi obat apapun yang dia tahu, apapun yang dia dengar, apapun yang direkomendasikan, dia sudah mengkonsumsi itu. Selama 12 tahun tidak ada perubahan. Dan kalau sudah 12 tahun tidak ada perubahan, itu berarti penyakit itu memang sangat mustahil untuk disembuhkan. Karena buktinya mungkin sudah begitu banyak tabib yang menjadi tempat perempuan ini berobat. Sudah begitu banyak obat yang dikonsumsi oleh perempuan ini, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan yang dia alami. Yang ada adalah keadaannya semakin parah dan semakin parah. Dan mungkin saja pada waktu itu perempuan ini sudah menghabiskan semuanya untuk berobat. Harta bendanya mungkin sudah habis, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana pada akhirnya perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini pun bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kesembuhan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun masalah saudara, serumit apapun itu, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, dengar saudara, bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan pun bisa disembuhkan, maka saudara pun bisa disembuhkan sakit apapun yang saudara alami saat ini. Seberapa parah pun penyakit saudara, seberapa berat pun kehidupan saudara, seberapa rumit pun kehidupan saudara, Tuhan Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan saudara. Segala masalah persoalan yang saudara alami saat ini, seberapa berat, seberapa mustahil pun itu diselesaikan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup melakukan mujizat.
Apapun yang menjadi penyakit saudara hari ini, seberapa lama pun saudara sudah menderita penyakit itu, seberapa parah pun penyakit yang saudara derita itu, dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia berkuasa untuk menyembuhkan setiap saudara. Kalau perempuan ini bisa mengalami mujizat, kita pun, saya dan saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dia kerjakan sehingga pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Sudah 12 tahun dia harapkan kesembuhan itu, tapi tidak kunjung terjadi. Tapi kali ini dia mengalami, dia menyaksikan, dan dia melihat mujizat itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lihat bersama di ayat 20, saudara. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal pertama yang saya lihat di dalam diri perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara, adalah di mana perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun masalah itu sudah begitu lama, 12 tahun lamanya dia derita penyakit itu. Sekalipun sepertinya sudah sangat mustahil dia mengalami mujizat. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena semua tempat berobat mungkin dia sudah datangi. Semua obat mungkin dia sudah konsumsi. Karena selama 12 tahun dia menderita sakit, saudara. Artinya pasti perempuan ini juga bagi dia itu sudah sesuatu yang mustahil. Tetapi namun demikian, sekalipun sepertinya nampak mustahil, sekalipun sepertinya tidak mungkin, saudara, tapi perempuan ini belum juga menyerah. Dia masih berjuang, dia masih datang kepada Yesus. Saudara, orang yang akan mengalami mujizat adalah orang yang tidak mau menyerah, sekalipun keadaannya sepertinya sudah tidak mungkin. Orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun itu, dia tidak mau menyerah. Mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan kalau kita lihat dan kita pandang ke depan, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara mengharapkan mujizat Tuhan, maka jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap kita. Jangan menyerah. Apapun yang saudara hadapi, jangan menyerah. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang tidak pernah menyerah. Pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa mereka. Kita melihat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ketika doanya dijawab Tuhan, malaikat datang menjumpai Zakaria. Maka dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu usia mereka sudah sangat lanjut. Mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka masih berdoa, memohon Tuhan memberikan mereka keturunan. Artinya, saudara, sekalipun sudah sangat mustahil mereka akan mendapatkan keturunan, tapi mereka masih berdoa juga. Tetapi mereka tidak pernah mau menyerah juga. Mereka suami istri saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung untuk mereka terus melangkah, untuk mereka terus berjalan. Mereka tidak mau menyerah. Mereka percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan, masih peduli, masih akan mengerjakan mujizat.
mereka tidak menyerah, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menjawab. Demikian juga perempuan ini tidak pernah menyerah, sekalipun sudah begitu lama 12 tahun, tetapi dia belum menyerah juga. Terkadang, saudara, kita seringkali menyerah di tengah jalan, padahal itu masih baru saja kita bergumul di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang memohon di hadapan Tuhan, merindukan mujizat Tuhan, tetapi di tengah jalan mereka berhenti ketika mujizat tidak kunjung tiba. Tapi lihat, saudara, perempuan ini 12 tahun. Bayangkan 12 tahun saudara mengharapkan satu mujizat, tapi mujizat tidak kunjung tiba. Apakah saudara akan terus maju tidak menyerah, atau saudara akan menyerah dan berkata bahwa mungkin ini tidak akan terjadi, mungkin ini tidak akan dilakukan mujizat oleh Tuhan? Apakah saudara akan berkata seperti itu, atau saudara akan terus maju? Saudara tidak akan menyerah, saudara akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Perempuan ini tidak menyerah, saudara. Bagi dia masih ada harapan. Itu sebabnya dia melangkah, itu sebabnya dia bertindak. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang saudara hadapi, masih ada mujizat di depan yang sedang menantikan setiap saudara. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, masih di ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia datang mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubah Yesus. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, bangkit lagi harapannya bahwa masih ada harapan dia akan disembuhkan. Itu sebabnya dia datang mendekati Yesus, karena dia tahu pada Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada otoritas, ada kuasa yang akan sanggup memulihkan dia dari segala penyakitnya. Dia percaya kuasa Tuhan akan bekerja, akan mengalir, akan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, pada waktu itu dia dekati Yesus. Sumber mujizat itu, sumber kesembuhan itu, dia dekati. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka mendekatlah kepada Yesus, karena dialah sumber mujizat itu. Terlalu banyak orang mengharapkan mujizat, tapi hidupnya jauh dari Tuhan, padahal mujizat itu ada pada Tuhan. Kalau kita merindukan mujizat, maka dekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah sumber mujizat itu. Kalau saya dan saudara merindukan kesembuhan terjadi, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan, karena dialah sumber kesembuhan itu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini, jika kita merindu mengalami mujizat dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mujizat Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu disembuhkan oleh Tuhan, seberapa dekat saudara dengan Dia? Karena Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan mengerjakan kesembuhannya bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Dia. Saudara, saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan, bahwa dari antara jemaat-jemaat Tuhan sekian banyak yang saya layani, ratusan jemaat yang saya layani, saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan lebih daripada orang lain. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya melihat berkat Tuhan mengalir kepada mereka lebih daripada yang lain. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka lebih daripada yang lain.
Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu mengalami kehidupan yang berbeda, saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan yang berbeda dari kebanyakan orang, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan, karena pada Dialah ada mujizat. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara jauh dari mujizat. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan mujizat, karena mujizat itu ada pada Dia. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, ada di ayat 21 saudara, di mana di sana dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman saudara, di mana perempuan ini dia dengan imannya berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa, dan ketika dia menjamah jubahnya saja, dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan dia. Iman perempuan ini bangkit saudara. Iman perempuan ini begitu kuat bahwa dia bisa disembuhkan, dan kalau dia berhasil menjamah jubah Yesus saja, maka dia percaya dia pasti disembuhkan. Itu sebabnya dia berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan saudara. Tentu saja pada waktu itu tidak gampang untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan pada waktu itu ada orang yang berdesak-desakan mengikut Yesus, ada orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan terlebih lagi perempuan ini sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan fisik perempuan ini. Tentu saja dia begitu lemah. Tentu saja keadaannya tidak begitu kuat saudara. Dan dia harus berdesakan dengan banyak orang. Dia harus mendekati Yesus. Tapi pada waktu itu dia terus berjuang mendekatkan diri kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena imannya dia berjuang saudara, sekalipun dalam keadaan tubuh yang lemah, dia berjuang, dan berjuang. Dan dengan imannya juga dia menjamah jubah Yesus, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Di Injil yang lain yang mencatat kisah ini sudah dikatakan di sana, ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Aku merasakan kuasa keluar dari tubuhku. Jadi saat perempuan ini menjamah jubah Yesus dengan iman, maka kuasa Tuhan mengalir bagi dia. Mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Jadi yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa perempuan ini sungguh-sungguh beriman. Perempuan ini sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat akan terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, rindu mengalami kesembuhan, rindu mengalami berkat dan perkara-perkara besar dalam hidup kita, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara, kita harus datang kepada Yesus dengan iman. Datanglah kepada Dia dengan iman yang kuat. Datanglah kepada Dia dengan iman yang tangguh, maka saudara akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya mustahil, tetap percaya saudara bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sekalipun sepertinya semuanya tidak mungkin saudara, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama untuk menjadi renungan harian saudara di sepanjang hari ini saudara, bahwa
mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Kita melihat bagaimana perempuan ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, sekalipun keadaannya sudah sangat parah, sudah sangat mustahil mujizat kesembuhan terjadi, karena sudah 12 tahun lamanya dia mengalami dan menderita sakit. Tapi ternyata saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia mengalami kesembuhan, satu mujizat yang paling mustahil, tapi itu terjadi bagi dia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena yang pertama, dia tidak pernah menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun begitu tersiksa, begitu menderita, begitu lemahnya dia, tetapi dia tidak mau menyerah. Hari ini kalau saudara tidak pernah menyerah, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan perempuan ini juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang sekalipun penuh perjuangan, tapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya mujizat pun terjadi bagi dia ketika perempuan ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir, perempuan ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan penuh iman. Dia percaya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus saja, dia pasti sembuh. Itu satu bukti dia begitu percaya akan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara bisa mengalami mujizat. Hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara, mujizat masih ada untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji Tuhan bahwa mujizat, bahwa kesembuhan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terima firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saudara. Ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kembali saat ini kami sungguh bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa mujizat masih ada. Kami sudah belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia malah berjuang dalam kelemahannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman, maka mujizat terjadi bagi dia. Dan hari ini pun mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah menyerah, karena kami akan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dan karena kami akan datang kepadamu dengan iman kami. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum anak-anak-Mu menjalani aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi mereka. Kami akan bersepakat dan berdoa bersama. Tetaplah Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan
melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah.